saya Esther Safia akan mempresentasikan hasil rangkuman artikel saya dengan judul Pelaksanaan Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Divisi Customer Service di PT Bank Lampung KSP Natar. PT Bank Lampung KSP Natar tentunya memiliki sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya yang telah mendapatkan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia secara rutin, terutama SDM Divisi Customer Service sebagai salah satu front office utama yang secara langsung melayani nasabah atau calon nasabah dan pengembangan SDM kepada divisi karyawan khususnya divisi Customer Service yang menjadi front office dalam meyakinkan masyarakat untuk memanfaatkan produk dan jasa yang ditawarkan bank. Maka pelatihan pengembangan SDM Divisi Customer Service sangat diperlukan mengingat customer service harus dapat memberikan dan melayani nasabah secara cepat, tegas, tetapi juga tetap ramah sehingga nasabah merasa nyaman dan dihargai. Eka Puji Lestari sebagai Customer Service di PT Bank Lampung KSP Natar menjelaskan bahwa pelatihan diberikan secara berkala dengan tujuan mampu melayani masyarakat secara maksimal, meskipun masih cukup banyak nasabah atau calon nasabah yang mengkritisi pelayanan customer service. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang pelaksanaan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia divisi Customer Service di PT Bank Lampung KSP Natar. Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini itu bertujuan mengetahui tentang gambaran pelaksanaan pelatihan dan pengembangan SDM divisi CS di PT Bank Lampung KSP Natar. Penelitian ini dapat dijadikan masukan dan evaluasi bagi karyawan divisi CS dan manajemen SDM pada PT Bank Lampung KSP Natar terkait pelaksanaan penelitian dan pengembangan SDM dan menjadi warna dalam pengembangan ilmu manajemen sumber daya manusia mengenai pelatihan dan pengembangan SDM. Pertama, manajemen sumber daya manusia. Menurut Melayu Hasibuan mendefinisikan manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan sumber daya manusia secara efektif dan efisien bertujuan agar terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. Sedangkan Filippo mendefinisikan sebagai proses atas fungsi pengadaan, pengembangan pemberian balas jasa, integrasi pemeliharaan, dan pemutus hubungan kerja agar tujuan-tujuan individu, organisasi, dan masyarakat dapat tercapai. Kemudian untuk pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Pertama, pengertian pelatihan dan pengembangan SDM. Ivan Cevic mendefinisikan pelatihan sebagai usaha peningkatan kinerja karyawan akan pekerjaan yang sekarang dan di masa depan. Pengembangan karyawan sendiri menurut Singodimejo memiliki arti proses persiapan individu-individu dalam memikul tanggung jawab di organisasi dengan melakukan peningkatan kemampuan intelektual bertujuan agar dapat melaksanakan pekerjaan yang lebih baik. Tujuan pelaksanaan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia ini menurut Warlex dan Lahtam mengatakan bahwa tujuan pelatihan dan pengembangan SDM adalah untuk meningkatkan kesadaran individu, untuk meningkatkan keterampilan individu dalam satu bidang keahlian atau lebih, dan terakhir, meningkatkan motivasi individu dalam melaksanakan pekerjaannya dengan memuaskan. Lalu, manfaat pelatihan. Manfaat pelatihan yaitu membantu membuat keputusan lebih baik dan meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan. Lalu meningkatkan kemampuan mengatasi stres, frustasi, dan konflik dan memperbesar rasa percaya diri.
Lanjut, meningkatnya kepuasan kerja, meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketakutan menghadapi tugas-tugas baru di masa depan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yaitu dukungan manajemen puncak, komitmen para spesialis dan generalis dalam pengelolaan sumber daya manusia, perkembangan teknologi, kompleksitas organisasi, gaya belajar, dan kinerja fungsi-fungsi manajemen SDM lainnya. Adapun jenis-jenis pelaksanaan pelatihan dan pengembangan SDM, yaitu pelatihan keahlian atau skill training, yaitu program pelatihan yang sederhana dan kriteria penilaiannya berdasarkan pada sasarannya. Lalu pelatihan ulang atau retraining, yaitu memberikan karyawan keahlian-keahlian yang dibutuhkan agar mampu menghadapi tuntutan kerja yang berubah-ubah. Kemudian pelatihan lintas fungsional, yaitu agar karyawan mampu melakukan aktivitas kerja di bidang lain. Dan pelatihan tim, yaitu dibagi berdasarkan satuan tugas seperti tim manajemen, tim riset, dan satuan tugas temporer yang bekerja sama demi tujuan bersama. Dan yang terakhir yaitu pelatihan kreativitas atau creativity training. Disebut dengan brainstorming, yaitu para partisipan diberikan peluang untuk mengeluarkan gagasan sebebas mungkin. Metode pelaksanaan pelatihan dan pengembangan SDM, yaitu latihan di tempat kerja, kemudian rotasi pekerjaan, magang, simulasi, pelatihan ruang depan, dan peralatan simulator, kemudian pemodelan peran perilaku, dan terakhir dalam keranjang atau in basket, tekankan pengambilan keputusan. Dan customer service, pengertian customer service, Philip Kotler dan Guy Armstrong dalam bukunya Marketing and Introduction mendefinisikan customer service adalah pelayanan pelanggan, yaitu segala aktivitas yang ditawarkan kepada pihak lain yang tidak terwujud dan tidak menghasilkan produk atau sejenisnya, tetapi secara langsung atau tidak berhubungan erat dengan produk. Peran customer service: pertama, penguasaan informasi meliputi produk knowledge, kemudian penguasaan terhadap keluhan yang timbul, dan penguasaan sistem atau cara memberikan solusi. Dan kedua, intonasi suara meliputi gaya bahasa, lemah lembut, dan kejelasan artikulasi. Dan ketiga, komunikasi kepada pelanggan meliputi sopan berbicara, penggunaan bahasa, dan tata cara menghormati pendapat pelanggan. Adapun tanggung jawab customer service, yaitu menjaga tanggung jawab agar tidak berdampak buruk bagi perusahaan. Dan terakhir, pelaksanaan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia divisi customer service di PT Bank Lampung KSP Natar. Edwin Mailardo sebagai supervisor PT Bank Lampung KSP Natar mengungkapkan bahwasanya pelaksanaan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia sudah dilaksanakan sejak awal berdirinya PT Bank Lampung, yaitu sejak tahun 1996, dan masih secara rutin dilaksanakan sampai saat ini sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan yang diberikan oleh manajemen pusat. Pelaksanaan pelatihan dan pengembangan SDM itu sendiri diadakan dari manajemen pusat, yaitu kantor Bank Lampung Pusat, yang memberikan jadwal pelatihan kepada seluruh kantor cabang dan menentukan divisi yang akan mengikuti pelatihan tersebut. Pelaksanaan pelatihan dan pengembangan SDM biasanya diselenggarakan di kantor pusat dan tidak jarang pula diselenggarakan di hotel. Sumber anggaran setiap melaksanakan pelatihan bersumber dari anggaran kantor pusat, dan yang mengisi materi dalam pelatihan merupakan pihak ketiga, yaitu pihak yang dianggap ahli bidangnya sesuai dengan kebutuhan pelatihan yang akan dilaksanakan. Sumber daya manusia sebagai bagian terpenting organisasi, dan agar meningkatkan kualitas pelayanan sumber daya
manusia dilakukan berbagai pelatihan dan pengembangan SDM. Berbagai langkah yang ditempuh seperti mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pelatihan dan pengembangan SDM, kemudian jenis pelatihan dan pengembangan SDM yang dibutuhkan, metode pelaksanaan pelatihan dan pengembangan SDM yang dibutuhkan, dan pengaruh serta manfaat yang didapat setelah mengikuti pelaksanaan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.